Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan matriks pada beberapa persoalan sehari-hari kita. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang ada di sekitar kita. Di sini contohnya di koperasi sekolah terjadi pembelian 2 buah buku tulis dan sebuah pensil. Yang ini beli sebuah buku tulis dan 22 pensil. Di sini yang pertama, yang si Ani membayar 5.750, Budi membayar 5.500. Ini adalah yang permasalahan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Apa yang dapat kita selesaikan dalam mengerjakan diskusi di sini? Di kelas 10 kita belajar mengenai menyelesaikan sistem bersama linear dua variabel menggunakan metode substitusi, metode eliminasi ataupun metode grafik. Dalam subbab ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan sistem persamaan linear seperti persamaan di atas dengan menggunakan matriks. Ada dua cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matriks. Yang pertama dengan inverse matrix, yang kedua dengan determinan atau aturan Cramer. Di sini agar lebih jelas kita menyelesaikan ini. Dari permasalahan yang di atas, tadi Ani membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil. Jadi X itu adalah buku tulis, Y-nya adalah sebuah pensil. Sehingga 2X ditambah Y sama dengan 5.750. Aninya membayar 5.700. Jadi yang sebuah pensil dan sebuah buku tulis dan 2 buah pensil. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 5.500. Sistem persamaan linear dua variabel di atas dapat dituliskan dalam bentuk matriks koefisien. Jadi ini 2, 1, ini kolom yang pertama, 2, 1, kolom yang kedua, 1, 2. Sehingga, atau ini 2X dikalikan X ditambah 2, 1 dikalikan X tambah Y. Hingga yang ini baris pertama dikalikan kolom, sehingga ini diperoleh 2X ditambah Y sama dengan 5.750. Baris yang kedua dikalikan kolom XY menjadi X ditambah 2Y sama dengan 5.500. Sehingga ini adalah bentuk matriks koefisiennya. 2, 1, 1, 2. Bentuk ini kita misalkan A, bentuk yang koefisiennya, yang XY-nya adalah X-nya. Yang ini adalah kita misalkan B. Jadi, diperoleh bentuk persamaan A pangkat X sama dengan B yang penyelesaiannya adalah X sama dengan, jadi persamaan matriks kemarin, jika ada A pangkat X sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan A pangkat negatif 1 kalikan B. Apa itu A pangkat negatif 1? Itu adalah inverse-nya. Rumus inverse sendiri adalah 1 per, tanda mutlak ini menunjukkan determinan. Jadi 1 per determinan dari adjoin A kalikan matriks B. Determinan dari matriks yang A ini adalah 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1 sehingga diperoleh di sini 3. Adjoin dari A adalah jika ini kita misalkan A, B, C, D, maka di sini adalah ini diubah yang yang posisi A menjadi posisi D karena kebetulan angkanya sama, ini tidak ngaruh. Yang posisi D digantikan adalah A. Yang B sama C disama-sama dinegatifkan sehingga diperoleh bentuk tadi B-nya matriks B adalah 5.750 dan 5.500 sehingga 1/3 kali 2, negatif 1, negatif 1, 2. Ini yang pertama, 1/3 kali matriks A-nya, adjoin A-nya itu diperoleh 2/3. Kalikan aja 1/1. 1/3 kali 2 adalah 2/3. 1/3 kali negatif 1 adalah negatif 1/3. 1/3 kali negatif 1 adalah negatif 1/3. 1/3 kali 2 adalah 2/3. Sehingga jika ini 2/3 kali negatif 1/3, baris pertama kalikan kolom hingga diperoleh di sini kalau kita hitung diperoleh 2000. Baris 2/3 kali 5.750
ditambahkan negatif sepertiga kali 5.500 itu adalah 2.000. Sepertiga kali 5.750 ditambahkan 2.300 kali 5.500 adalah 1.750. Jadi harga sebuah buku tulis adalah 2.000 dan harga sebuah pensil adalah 1.750. Cara yang kedua adalah menggunakan metode Cramer. Bagaimana langkah menggunakan metode Cramer? Kita dari matriks yang koefisiennya D merupakan determinan dari matriks koefisien X dan Y. Jadi determinan dari matriks ini adalah, jadi ini tanda garis lurus ini adalah tanda determinan. Jadi determinannya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sekarang dx, apa itu dx? Merupakan determinan D dengan mengganti kolom pertama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Kolom pertama yang di sini, jadi di sini rumusnya ada. Ini rumusnya. Kolom pertama 21 diganti bilangan yang di ruas kanan. Jadi 21 digantikan 5.700 dan 5.500. Jadi kalau di sini X yang diganti X-nya. Kalau di sini DY, maka yang diganti Y-nya. Jadi DY merupakan determinan D dengan mengganti kolom kedua dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Dengan langkah mencari konsep determinan diperoleh hasilnya ini 6.000, yang ini 5.250. Sehingga bagaimana cara mencari X adalah dari determinan X, determinan D dengan mengganti D. Jadi DX dibagi D. DX-nya tadi 6.000, D-nya adalah 3, sehingga 6.000 dibagi 3 adalah 2.000. DY-nya adalah DY per D-nya adalah 5.250 dibagi 3 adalah 1.750. Prinsipnya dari kedua di atas kalau kita bandingkan, cara yang termudah adalah metode Cramer. Yang kedua adalah bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode matriks. Jadi karena tadi yang lebih mudah adalah menggunakan Cramer, karena kalau mencari inverse matriks dari order 3 kita agak kesulitan, maka lebih baik kita menggunakan aturan Cramer. Tadi aturan Cramernya mencari determinan matriks berorder 3 dengan menggunakan aturan Sarus. Kemarin sudah dijelaskan. Sehingga ini D-nya adalah 10, ini adalah matriks koefisiennya, determinan dari matriks koefisien. DX adalah mengganti kolom pertama dengan bilangan di ruas kanan. Jadi yang diganti 231 diganti negatif 329. Dengan langkah yang mirip dengan menggunakan aturan Sarus diperoleh DX-nya sama dengan 10. DY adalah mengganti kolom kedua dengan bilangan di ruas kanan. Jadi yang diganti yang di sini. DZ adalah mengganti kolom ketiga dengan bilangan yang di ruas kanan. Jadi yang diganti di sini. Itu adalah bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ataupun 3 variabel yang biasanya terjadi sehari-hari di kehidupan kita dengan menggunakan matriks atau lebih dikenal dengan aturan Cramer. Sini silakan tugasnya kalian selesaikan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.